Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan sebuah kabar yang sangat-sangat menggembirakan bagi ternak Mulyono dan juga anak jenderal. Tapi tentunya kabar ini sangat tidak mengenakan bagi ternak-ternak banteng dan ternak onta, teman-teman. Karena apa? Hasto Kristianto, sekjen dari PDIP, waduh, nasibnya makin malang, teman-teman. Sepertinya sebentar lagi Hasto nangis lagi gitu. Karena pra-peradilannya ditolak oleh pengadilan. Waduh. Dan apakah sebentar lagi Hasto akan memakai rompi orange? Nah, ini yang kita tunggu-tunggu dari KPK. Selain itu, para pendukung dari Pak Jokowi membongkar bagaimana skandal kasus korupsi dari Partai Banteng. Dan ya beberapa kritikan-kritikan Banteng terkait dengan kebijakan pemerintah yang ternyata ya biangnya, dalangnya mereka sendiri, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Maka kita hadir di sini untuk mengangkat dan menguji keberanian KPK yang baru untuk menangkap saudara Hasto Kristianto yang beberapa minggu yang lalu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap menyuap kawan-kawan semua. Menyapa kawan-kawan dari kaum lobet 16%. PDIP sama dengan PKI, Partai Koruptor. Partai Koruptor Indonesia. Saudara-saudara, Ngeri juga kawan-kawan. panjang lebar di sini. Saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja kawan-kawan. Bagaimana di atas, hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi pada A2 dikabulkan, maka terhadap eksepsi termohon yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum. Menimbang oleh karena eksepsi termohon dikabulkan, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi. Sehingga dengan demikian, hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Wow, tidak dapat diterima, guys. Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Perhatikan, dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Suyanto, Hakim Pengadilan Jakarta Selatan kelas 1 khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Jatmo Faisal Panitera Pengganti pada pengadilan di Jakarta Selatan tersebut, dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Peradilan Hasto ditolak ya guys ya. Diambil, maka persidangan Apakah Hasto akan ditangkap, teman-teman? Atas nama pemohon Hasto Kristianto dinyatakan selesai dan ditutup. Waduh. Sidang pra-peradilan Hasto ditolak dan KPK akhirnya menang dalam penetapan tersangka Hasto, teman-teman. Perjalanan panjang pra-peradilan akhirnya membuahkan hasil bagi KPK ya. Tapi pertanyaannya ya, apakah Hasto akan segera menggunakan rompi oranye KPK dan Harun Masiku akan segera ditangkap dan kasus-kasus besar lainnya akan terungkap dan akan bertambah nama-nama besar dari PDIP yang akan menyusul Hasto. Ini yang kita tunggu, teman-teman ya. Jangan sampai kasus ini berhenti begitu saja gitu. Jangan sampai, teman-teman. Kan gila. Gara-gara LPG 3 kg sudah 2 orang Apa korban ini? nyawa loh. Satu kelelahan dipanggang matahari, satu ditabrak truk gara-gara nyari-nyari kemana bisa beli. Gila emang Det, gila. Lu pikir kejadian kayak begitu itu karena siapa sih? Hah? Karena siapa Ya tuh? salah satunya itu karena ulah partai lu, Det. Iya, partai lu yang kemarin make gas melon buat kampanye waktu pilkada. Puluhan gas dipek dewe gur dinggo kampanye. Makanya Waduh. pemerintah tuh pengen nertipin oknum-oknum yang ngambil haknya rakyat kayak komplotan lu itu, ye. Lu kagak ada niatan gitu, Det, buat nanya ke partai lu dapat gas melon sebanyak itu dari mana, hah? Iya juga. Kagak ada niatan lu kritik ke partai lu sendiri, hah? Lain Nggak kali mungkin mah kalau lah mau kritik bagi-bagi partai gas sendiri. ya gasnya yang pink.
jangan gas melon, gas subsidi pemerintah, itu namanya ngambil hak rakyat, katanya partainya wong cilik, aduh, Dad, gila emang, Aduh. gila, Aduh. gila. Rasanya PDI Perjuangan betul-betul di ujung tanduk. Yang paling menakutkan mereka sekarang adalah kalau Hasto Kristianto, sekjen mereka betul-betul akan diadili. Dan kalau dia sampai diadili, hampir pasti dia akan dinyatakan bersalah. PDIP sekarang sedang melakukan langkah penyelamatan terakhir. Mereka sedang menjalani proses pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal Ju Yamto. PDIP berharap pengadilan tidak jadi dilakukan dengan alasan bahwa sebenarnya proses menuju pengadilannya cacat dan tidak lengkap. Tapi dari apa yang bisa kita tangkap dari media massa, KPK nampaknya sudah sangat berhati-hati menjalani proses untuk membawa Hasto ke pengadilan. Tidak ada yang perlu diragukan. Hasto layak diadili dan karena itu sangat mungkin dinyatakan bersalah. Ingat, ada dua tuduhan terhadapnya. Pertama, dia turut menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku bisa jadi anggota DPR dari PDIP. Kedua, dia turut melakukan perintangan agar Harun tidak tertangkap. Wow. PDIP dengan Megawatinya selalu menjual pemikiran-pemikiran Soekarno dalam kampanye mereka. Ya, Megawati saat jadi presiden jualannya konsep Soekarno. Walaupun yang dia lakukan banyak yang tidak sesuai dengan pemikiran dan konsep Soekarno. Tapi kan yang penting jualannya sosok Soekarno. Itu hak PDIP dan Megawati. Tidak ada yang melarangnya. Tidak ada yang mempermasalahkannya. Dan tidak ada yang memperdebatkan. Seperti PDIP mempermasalahkan kenapa Prabowo dekat dengan Jokowi. Dan bisa mempengaruhi kebijakan Prabowo. Nah, dari hal ini ya, sudah membuktikan bahwa hak asasi seseorang, hak asasi presiden, hak prerogatif presiden itu mau diatur oleh PDIP. Seolah-olah mereka yang paling benar. Ya, bagaimana bisa Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi yang dipilih mayoritas rakyat Indonesia, presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, mau diatur oleh partai yang dipimpin oleh orang yang menjadi presiden karena lungsuran. Dan tidak pernah dipilih oleh rakyat. Ya, bahkan kalah terus dalam pemilihan presiden. Ya, jadi ini sama seperti mengajarkan ikan berenang. Gitu. Iya juga teman-teman ya. Karena kalau kita mau pikir ya, Pak Jokowi dipilih rakyat 2 kali. 2 periode menjabat sebagai presiden. Ibu Megawati ya cuma menggantikan Gus Dur ya kan. Habis itu ikut Pilpres 2004 kalah dari SBY. Ikut Pilpres lagi 2009 berpasangan dengan Pak Prabowo kalah lagi. Habis itu nggak maju lagi beliau. Aduh, emang rada-rada ya. Tapi gimana menurut kalian teman-teman soal Pak Jokowi, soal Pak Prabowo dan Megawati? Katanya pemerintah mau merampas dana pensiun. PDIP lagi ribut soal ini, tapi kenapa pas kasus Telkom yang terseret korupsi BTS kembali diungkap KPK, mereka malah makin panas? Sebenarnya, pengelolaan dana pensiun di bawah pemerintah itu justru lebih aman karena mencegah korupsi dan salah kelola. Kasus Asabri dan Jiwasraya udah cukup jadi bukti. Kalau pengelolaan dana pensiun di luar pemerintah bisa dikorupsi triliunan rupiah. Dengan sistem lebih transparan dan terintegrasi dengan APBN, peluang skandal keuangan bisa ditekan. Negara nggak perlu terus bailout lembaga yang bangkrut. Kalau dana pensiun bocor lagi, siapa yang harus tanggung? Ujung-ujungnya, negara yang rugi dan rakyat yang dirugikan. PDIP marah besar soal dana pensiun, tapi kok pas KPK kembali mengangkat dugaan korupsi BTS Telkom, mereka malah diam. FYI, kasus Telkom yang lagi diusut KPK, korupsi proyek BTS Telkom Indonesia yang bikin negara rugi triliunan rupiah. Suami Puan Maharani, Hapsoro Happy Sukmono Hadi, disebut-sebut punya keterkaitan dengan kasus ini. Jadi, ini soal dana pensiun
Atau mereka lagi panik karena kasus yang lebih besar bakal terbongkar? Masyarakat harus lihat ini dari sudut pandang lebih luas. Pemerintah mau bersihin sistem pengelolaan keuangan biar nggak ada bancakan lagi. Dana pensiun lebih transparan, lebih aman, dan nggak jadi sapi perah koruptor. Negara nggak perlu repot bailout lagi kalau ada skandal keuangan. Skema ini udah diterapkan di banyak negara untuk melindungi rakyat dari maling berkedok investasi. Kalau memang niatnya baik, kenapa harus takut? Apakah ini benar soal dana pensiun? Atau ada kasus lain yang bikin PDIP panik? Wow, apakah ada kasus lain yang membuat PDIP panik? Pertanyaan terakhirnya nih sangat mengocok isi pikiran kita, teman-teman ya. Wow, karena ya kemarin ada isu yang beredar di kalangan pengamat-pengamat politik, pakar-pakar hukum, katanya ya Harun Masiku itu menyimpan ataupun menjadi kunci sebuah kasus besar untuk melindungi ya dugaannya ya untuk melindungi kasus BLBI, teman-teman. Waduh. Ini sepertinya ketika Harun Masiku tertangkap, wah tugas KPK makin banyak dan makin sulit, teman-teman. Karena kasus yang akan terungkap sepertinya akan makin banyak gitu. Dan sespesial itukah Harun Masiku sampai dilindungi banget oleh seorang Sekjen Hasto Kristianto? Sampai dibayarin uang ininya loh. Sampai dibayarin uang apalagi namanya? Suapnya gitu ke Wahyu Setiawan. Sungguh spesial orang ini, teman-teman. Dilindungi, dibantu, sampai bisa menjadi anggota dewan. Dan Harun Masiku ini kan kalau nggak salah dapilnya dia di Sulawesi, teman-teman. Tapi kok bisa langsung dipindahin ke Sumatera? Di dapilnya Pak Taufik Kemas, suami dari Ibu Megawati. Ada apa gitu? Kok bisa gitu PDIP memindahkan dapil-dapil orang antar provinsi lagi, antar pulau lagi? Ya kan kalau dari sisi logika ya kan nggak mungkin Harun Masiku dikenal di dapil Sumatera bagian mana gitu. Saya lupa, teman-teman. Tapi ya kita tunggu saja, teman-teman, bagaimana langkah selanjutnya dari KPK. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.